Batam itu kan FTZ ya, Free Trade Zone. Sebenarnya konsep Free Trade Zone itu eh, secara teoritis tidak untuk satu pulau biasanya. Tapi satu kawasan kayak misalnya pelabuhan gitu atau kawasan apa ya industri yang di situ dibebaskan PPN-nya. Itu konsep free trade zone. Jadi eh, tetapi penerapan di Batam ada pengecualian. Itu kenapa free trade zone diterapkan terbatas ya karena dia itu kan bebas PPN. Kalau diterapkan dalam satu pulau, berarti tempat tinggal juga di situ diterapkan. Padahal maksudnya untuk industri, untuk perdagangan gitu ya. Itu konsep awalnya seperti itu, Pak. Tapi kemudian diterapkan di Batam, informasinya berdasarkan ketentuannya gitu. Eh, FTZ itu ada batasannya. Maksudnya ada wilayahnya. Ada koordinat-koordinat yang disebutkan di PP-nya, peraturannya, bahwa FTZ itu koordinatnya ini gitu. Jadi seingat saya dulu waktu saya pernah ke kantornya FTZ, jadi FTZ itu di Batam eh, diadministrasikan di Waskon satu Madya Batam ya, Madya Batam. Ada Waskon satunya. Kalau Waskon satu di tempat lain kan biasanya pelayanan dulu ya, dulu. Nah, khusus untuk Batam dia hanya jadi satu seksi itu hanya melayani FTZ. Dan kantornya tidak di kantor KPP, ada dia punya titik-titik yang punya kantor. Tugas mereka, kerjaan mereka adalah menstempel, menstempel yang atau biasa disebut endorsement, mengendorsement barang yang masuk ke Batam. Nah, tanpa endorse ketentuannya eh, itu harus bayar PPN, harus pungut PPN. Jadi kalau dulu ya, dulu aturan yang lama, misalnya orang Jakarta kirim barang ke Batam, itu kan tidak dikenakan PPN ya, tidak dipungut PPN. Tapi karena tidak ada endorsement atau ditolak endorsementnya, maka yang asalnya kode 07 faktur pajaknya, dia harus ada perubahan, apa harus melakukan pembetulan faktur pajak menjadi 01. 01 artinya tetap memungut orang Jakartanya, walaupun pengirimnya ke Batam karena ditolak endorsementnya. Kalau dulu seperti itu, sehingga waktu itu si KPP Madya kemudian mengirim data feeding. Nah, kalau di KPP itu istilah data feeding itu biasa, lalu lintas Pak, lalu lintas informasi antar KPP disebut data feeding atau ALKET, alat keterangan. Dulu awal-awalnya disebut ALKET, sekarang sebutnya data feeding. Ngirim ke KPP si penerbit faktur supaya di SKP itu atau diterbitkan SP2DK gitu ya, diterbitkan SP2DK bahwa faktur pajak ini dia si KPP Batam itu sudah ngirim detail fakturnya sudah ngirim ke KPP supaya ditagih gitu. Tapi kemarin saya eh, tanya orang KPP Batam, pemeriksa lah teman saya, pemeriksa di KPP Batam, ada perubahan aturan ternyata. Ada perubahan aturan yang baru 1-2 tahun ini katanya. Nah, jadi banyak yang belum tahu juga gitu. Jadi kalau dulu itu kalau endorsementnya ditolak, itu datanya dikirim ke penerbit faktur pajak. Tetapi sekarang berubah. Berubahnya, berubahnya itu kalau diperiksa atau ketahuan sama KPP, si apa namanya si pembelinya, pembeli di Batam itu harus bayar, langsung bayar SSP. Kalau gitu harus PKP dong, gitu. Karena bayangan saya karena bayar berarti kan PKP, lapor SPT gitu ya, kan ada SPT PPN PUT gitu ya, ada yang kodenya PUT itu ada.
Enggak, langsung bayar SPP aja cukup katanya. Jadi dan nggak perlu PKP. Jadi eh, semua pengusaha yang berada di kawasan Batam, kalau kata si pemeriksa teman saya itu bilangnya sepulau Batam. Gitu. Tapi setahu saya tidak semua seluruhnya sepulau Batam karena itu ada endorsement gitu. Hmm. Tapi kata pemeriksa apa kata teman saya itu kalau yang di Pulau Batam ya semua tidak PKP, yang tidak ada pengusaha yang diwajibkan untuk PKP. Itu begitu. Jadi kalau nggak salah pertanyaan kedua ya, yang itu ada apakah pelaku usaha dari skala UKM sampai besar di Batam yang dilakukan PKP? Jadi tidak ada ya, tidak ada yang dikukuhkan PKP di di Batam itu sampai sekarang. Jadi intinya kan kalau eh, PPN itu kan konsumsi ya, konsumen. Pajak atas konsumsi. Dikonsumsi di mana di daerah pabean yang dikenakan. Prinsip salah satu prinsip PPN juga destinasi. Jadi di mana dia dikonsumsi di sana dikenakan. Kalau dikonsumsinya di luar negeri kan berarti 0%. Kalau di FTZ konsepnya mirip dengan ekspor FTZ, tapi eh, bukan 0% juga. Sebenarnya beda lah. Secara teknis 0%. Apa namanya tidak dikenakan pajak gitu ya, tapi bukan tarif 0%. Gitu maksud saya. Nah, kalau yang ke Batam itu bukan dilucuti, tapi ya memang tidak dikenakan. Jadi tetap nempel PPN-nya. Jadi barang yang masuk ke Batam itu tetap nempel PPN-nya. Nah, eh, jadi mirip gitulah. Intinya tidak dipungut. Hmm. Jadi kalau ada barang apa ada pengusaha jual barang ke Batam ke FTZ lah, ke FTZ itu tidak dipungut. Tuh. Eh, Cuma kalau tidak di endorse, tidak dapat endorse, berarti harus bayar. Nah sekarang endorsementnya itu kan online Pak. Kalau barang datang itu harus sudah ada persetujuan endorse juga. Endorse-nya itu lewat laman INSW, GoID. Itu salah satu unit Kementerian Keuangan yang mengurus lalu lintas data. Kayak single window itu, single window. Jadi sebelum barang datang itu harus ada endorsement dulu lewat PP halaman INSW begitu. Jadi kalau tidak ada persetujuan dari KPP, tidak ada endorse, berarti harus bayar. Secara ini sih yang apa namanya, yang ngurus harusnya si pembelinya, pembeli di sana di Batam ya. Ini Barang keluar berarti kan dianggap impor Pak ya. Kalau tadi masuk ekspor berarti impor barang keluar ekspor. Ekspor itu berarti kan kalau secara apa ya? Kalau normal ya, kalau normal jual itu kan berarti pungut, hmm, pungut PPN. Ini tidak memungut tapi langsung bayar Pak. langsung bayar ya. Jadi contohnya konstruksi itu Pak. Jadi Hmm. ada perusahaan konstruksi gitu ya, perusahaan konstruksi di Batam, dapat proyek di Medan, kan kan gitu. Hmm. Jasanya kan dimanfaatkan di Medan, berarti dia harus bayar. Nah, Hmm. langsung SSP katanya, kata teman saya. Itu itu yang sekarang berlaku begitu. Kalau tidak kena, kalau tidak bayar SSP, eh, kan kalau faktur pajak itu harus dikukuhkan PKP, Pak. Sedangkan semua pengusaha di Batam tidak PKP. Kalau nggak dibayar, dia yang dikenain sebenarnya sih. Sama kayak apa namanya? Kayak jual tanah ya. Jual tanah sebenarnya banyak yang bayar PPh-nya si pembeli kan. Padahal itu kan PPh-nya si penjual. Kalau orang pajak nggak peduli siapa yang bayar, pokoknya lunas saja PPh-nya, kan gitu ya.
Gitu. Secara prosedur sih gitu, Pak. Secara prosedur harus pungut, harus pungut si pengusaha Batamnya karena dia menyerahkan di tempat lain apa sih istilah TLTD ya?